Permasalahan kita hari ini tuh sangat-sangat menarik sekali. Iya. Mertua atau orang tua? Sebenarnya sih saya banyak pertanyaan ya. Tapi melihat tampang-tampang bunda-bunda yang di sini lebih banyak pertanyaan. Jadi saya kasih dulu deh. Bunda ada yang mau nanya silakan. Ayo siapa yang mau tanya? Siapa yang mau nanya? Ayo, ayo. Aduh, kenceng. Wah, Bunda yang mana nih? Yang Mana, mana, Bun? nih kita intip nih ya? Boleh deh tuh. Mana, Bun? Yang kacamata. Yang kacamata. banyak banget, Bang. Siapa? Iya, berdiri silakan. Silakan berdiri. Oh iya, yang di belakang. Ini ibu. Ya silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ibu Wati dari Ummu Solehah Pinang Ranti. Iya, Ibu Bu Wati silakan Bu Wati. Baper nih Bun. Iya. Ibu jangan marahin saya boleh? Saya takut Bu. Maaf ya Bu ya. Suaranya Iya, Bun. ngebas. Lagi pengen cerita ini. Iya. Bun, Hmm. ini kan kita kan punya orang tua, punya mertua. Iya. Suami saya menitipkan uang gaji dari ya pendapatan 1 bulan untuk mertua sekian, untuk orang tua saya sekian. Alhamdulillah. Sedangkan kita juga masih butuh, masih kadang-kadang kekurangan. Oh iya. Bagaimana tuh solusinya Bun? Sekian terima kasih atas pertanyaan saya. Bagus Bunda Wati. Iya, Waalaikumsalam. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. begini Bang Melki, itu tadi mau jadi kemana? dia punya pendapatan, Bunda. dia punya pendapatan, Iya, suaminya buat kasih ke mertuanya. Bunda bisa Terus diem aja satu nggak? pendapatan Kita jadi kayak juga tawaf. ikutan. Bagaimana? Karena gini, ada uang dibagi-bagi Bang, yang Ada satu uang. buat orang tua, Buat yang satu mertua. buat mertua. Sedangkan- Tapi kadang-kadang kitanya jadi kok begini sih? Sedangkan dia sendiri merasa masih kurang. Betul nih ya, Bang Melki, Ya. Bun. Kalau kita ingat sebuah kisah, Sayyidah Khadijah. Masya Allah. Siapa itu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha? Istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak hartanya, apa yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah punya satu akhlak yang sangat mulia. Beliau punya sifat as-sakhi, punya sifat dermawan. Mungkin pertanyaan Bunda, ya kan Sayyidah Khadijah duitnya banyak. Lalu bagaimana kalau kita punya keterbatasan? Yakinlah semua rizki datang dari Allah. Kemudian kalau saja kita ikhlas memberikan kepada orang tua, kita ridho memberikan kepada mertua, yakin keriduan kita, keikhlasan kita akan diganti rizkinya oleh Allah min haitsu la yahtasib. Rizki datang dari yang tidak disangka-sangka. Karena zolim juga ketika kita makannya makan daging. Ternyata ibu kita makannya tempe. Iya. Zolim juga ketika kita ini makannya steak. Steaknya steak apa? Steak golong. Ramben. Steaknya steak daging. Steaknya steak ayam. Tapi mertua dan orang tua makan steak juga, tapi steaknya steak tahu Bang. Nggak ada tulangnya, Kan zolim, sama. betul. Nah jadi ketika memang ada pendapatan dari suami, maka alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau sudah diatur sebaik-baiknya oleh suami, ini buat orang tuamu, ini untuk orang tuaku, dan ini untuk kamu sebagai istri, meskipun mungkin dalam kekurangan, ketika ikhlas, yakinlah Allah akan ganti yang tidak Amin. disangka-sangka. Ya Rabbal Karena Allah itu Bang Melki, Iya. ngasih rezeki bukan karena kemauan kita, tapi Allah akan memberikan rezeki sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin saat ini dalam keterbatasan, tapi memang kita belum butuh. Iya. Satu masa di kemudian hari karena kita memberikan ikhlas kepada kedua orang tua, kepada mertua, ketika kita butuh, maka Dikasih Allah sama akan Allah. kasih. Bukankah itu yang paling indah? Betul Masya sekali. Allah. Itu. Ya Bunda Wati ya. Jadi nggak apa-apa kita dalam keadaan kekurangan tapi umpamanya memberinya sering-sering sama suami, insya Allah dibalas Sama langsung mertua. sama Allah. Iya, mertua, orang tua dikasih semua, insya Allah dibalas lagi nanti sama Allah. Amin, amin, Dengan insya rezeki yang Allah. lebih Amin. berlimpah. Ya. Nah Bun, Ya. Bunda. Iya. Mana yang masih baper silakan nanya, ayo. Yang mau tanya, Oh, iya silahkan. Bunda, silakan. Bunda siapa nih? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka dari Ummu Salamah, Ummu Jadi Solihah ganti bin nama Solihah. jadi Ibu Solama. Iya. Baper nih Bun. Iya. Apa? Bertanya nih. Ini kadang-kadang kita pasangan kita, suami kita udah bersikap adil sama orang tua kita, sama Iya. mertua kita. Tapi kadang-kadang misalkan suami memberi ke kita nih, misalkan
orang mertua kita nggak dibeliin, si mertua kadang-kadang suka agak cemburu. Oh, gini nih. Ih, mantu baju baru nih. Ih, mantu sepatunya baru nih. Gitu ya, Bu ya? Iya, Bu. Oh, gitu. begitu. Gimana cara menyikapinya kalau mertua seperti itu? Terima kasih Bunda. Nah, ini bagus nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lisa kenapa, Bunda Lisa? Itu sepatunya baru emang. Itu brosnya kayaknya ngejuben banget itu. Jadi tentang cemburu nih mertuanya. Iya. Jadi dikit-dikit mertuanya cemburu aja ya. Seorang perempuan sebaiknya harus bisa menjadi jembatan untuk anak atau suami ya berbakti kepada orang tuanya. Begitupun kita sebagai menantu. Jangan sampai terjadi nauzubillah seperti Alqamah. Seorang laki-laki yang terlalu cinta kepada istrinya sampai ia lupa memperhatikan ibunya ketika Alqamah itu akan meninggal dunia, susah untuk sakaratul mautnya sehingga Rasulullah SAW mendatangi seorang ibu tersebut dan ia mengatakan saya tidak ridho. Karena saking sakit hati dengan anaknya yang terlalu cinta atau terlalu peduli terhadap istrinya, ia lupa kepada ibunya sendiri. Nauzubillah. Tapi lain halnya seorang istri apabila berbakti kepada suaminya. Dulu ada kisah pada zaman Rasulullah SAW, ayahnya meninggal dunia. Anaknya nih sebagai yang perempuan nggak bisa hadir, nggak bisa ngelihat. Karena tanpa izin suaminya lagi berperang. Tapi dengan solehahnya seorang ibu, seorang istri kepada suaminya, menjadikan wasilah ayahnya tersebut masuk surga karena taatnya seorang anak kepada suaminya. Jadi pintarlah kita seorang istri, apabila kita diberikan perhiasan, diberikan uang, ingatkan, "Aa, mama udah dikasih belum, A?" Belum, kasih dah. Karena apa yang namanya kita memberi kepada mertua, memberi kepada orang tua itu merupakan pintu pahala yang dapat kita ambil. Jadi banyak pahala yang bisa kita lakukan, makanya jangan sampai koret, mereket jahe, merege hese. Ya, pelit sama mertua. Karena kenapa? Kelak kemudian hari anak-anak atau menantu kita akan melakukan hal yang sama kepada kita. Nggak mau kan kita dipilih kasih sama menantu, nggak mau juga kita nih dilupain sama menantu atau anak. Makanya kita perbuat baik kepada mertua dan orang tua kita. Insya Allah. Nah Bunda, aku nih yang mau nanya nih, boleh ya Bunda di studio ya? Aku mau nanya nih, Arohim, maaf ya, orang dalam dulu nanya. Tentang pola asuh nih, ini banyak banget sih terjadi di circle kehidupan saya antara mertua sama anaknya, termasuk saya. Cara pola asuh terhadap anak masa kini kan suka berbeda sama zamannya ibu saya ya. Betul. Kayak tuh anak kok nggak dikasih bantal sih, kayak gitu-gitu. Jemur dong, jemur itu setengah jam kayak gitu-gitu loh. Suka kayak gitu. Kalau umpamanya nggak diturutin, mungkin dia merasa tersinggung. Nggak pernah nurutin sih kata orang tua, suka kayak gitu. Benar. Atau bahkan kebalikannya juga tuh Bang. Gimana maksudnya? Bahkan orang tua kandungnya tuh sangat menjaga makanannya, punya pola atur yang sangat ketat. Tapi ibu mertuanya atau orang tuanya semua dikasih sama cucu-cucunya. Nah itu kan juga kadang-kadang berbeda pola asuh. Betul. Itu pasti banyak banget tuh pertanyaan yang kayak gitu. Emang Bang Melki begitu? Bu, teman saya. Oh, Teman saya kebetulan saya sendiri. Oh gitu, Masya Kita bahas Allah. setelah yang satu ini ya. Siap. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda.